Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Feli di channel Feli Safriani. Baiklah Bapak Ibu, kali ini kita akan tetap lanjut membahas soal P3K PGSD sesuai dengan FR ujian tahap K2 sebagai persiapan untuk tes tahap K3. Kali ini kita akan membahas tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, kemudian cara untuk memulihkan tanah. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga legislatif. Siapa saja yang termasuk ke dalam lembaga legislatif, yaitu DPR, MPR, dan DPD. Apa tugasnya? Tugasnya itu adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, selain adanya tugas-tugas yang lain. Kemudian yang kedua, lembaga eksekutif. Yang termasuk ke dalam lembaga eksekutif yaitu mulai dari presiden, wakil presiden, kementerian negara, pejabat setingkat menteri, dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Tugasnya adalah menjalankan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan undang-undang. Lalu tugas lembaga yudikatif. Yang termasuk ke dalam lembaga yudikatif yaitu adalah Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, serta Komisi Yudisial atau KY. Tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang pertama adalah tugas dan wewenang MK. Yang pertama, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. Jadi ini adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian tugas dan wewenang Mahkamah Agung atau MA. 1. Mengadili pada tingkat kasasi. 2. Menguji peraturan perundang-undangan. 3. Memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal gerasi dan rehabilitasi. Kemudian tugas dan wewenang KY. 1. Mengawasi perilaku hakim. 2. Mengusulkan hakim agung. 3. Menjaga kehormatan hakim. Jadi yang tiga ini adalah tugas dan wewenang Komisi Yudisial. Ini ada beberapa contoh soal yang berkaitan dengan tugas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Soal pertama, lembaga yudikatif yang memiliki tugas dan wewenang untuk memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu adalah A. Mahkamah Konstitusi, B. Mahkamah Agung, C. Komisi Yudisial, D. Presiden. Jadi kalau lembaga yudikatif yaitu pilihannya antara A, B, dan C. Kalau presiden itu adalah lembaga eksekutif. Yang tugas dan wewenangnya memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu itu adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah A. Soal kedua. Perhatikan pernyataan di bawah ini. 1. Memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal gerasi dan rehabilitasi. 2. Memutuskan pembubaran partai politik. 3. Mengadili pada tingkat kasasi. 4. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 5. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-Undang Dasar 1945. 6. Mengawasi perilaku hakim. Yang termasuk tugas dan wewenang MA atau Mahkamah Agung adalah nomor A 6 saja, B 1 dan 3, C 2, 4 dan 5, D 1, 2 dan 3. Jadi kalau kita perhatikan yang nomor 1, memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal gerasi dan rehabilitasi, kemudian mengadili pada tingkat kasasi, ini adalah tugas dari MA atau Mahkamah Agung. Sedangkan yang nomor 2, nomor 4, dan nomor 5 itu adalah tugas dari Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan yang nomor 6 itu adalah tugas dari Komisi Yudisial atau KY. Jadi jawabannya yang benar itu adalah option B.
Soal selanjutnya, Mahkamah Agung bertanggung jawab mengadili pada tingkat A awal, B akhir, C kasasi, D awal dan akhir. Sudah jelas ya, kalau Mahkamah Agung yaitu di tingkat kasasi. Kalau dan akhir itu adalah Mahkamah Konstitusi. Soal selanjutnya, Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan A. Komisi Yudisial atau KY, B. Mahkamah Agung atau MA, C. Mahkamah Konstitusi atau MK, dan D. MPR. Jadi Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi yaitu atas pertimbangan dari Mahkamah Agung atau MA. Jawabannya adalah B. Selanjutnya, lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung adalah A. Komisi Yudisial, B. Mahkamah Agung, C. Mahkamah Konstitusi, D. MPR. Nah, ini jawabannya adalah Komisi Yudisial atau KY. Lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan Mahkamah Agung dalam lingkup kekuasaan kehakiman adalah A. Komisi Yudisial, B. DPR, C. Mahkamah Konstitusi atau MK, D. MPR. Nah, ini jawabannya adalah MK atau Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita masuk pembahasan yang kedua, yaitu tentang cara untuk memulihkan tanah yang rusak. Yang pertama, bolak-balikan tanah dan siram permukaannya secara rutin. Kedua, berikan pupuk kandang untuk memperbaiki struktur tanah, karena pupuk kandang mengandung unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan sulfur yang dapat merangsang aktivitas biologi tanah. Ketiga, berikan pupuk kompos agar pH tanah stabil. Pupuk kompos dapat mengubah pH tanah menjadi netral, atau berikan kapur dolomit untuk menurunkan keasaman tanah. 4. Memelihara organisme di dalam tanah secara langsung, misalnya cacing tanah. Yang kelima, menjaga keseimbangan porositas makro dan mikro. Porositas ini berkaitan dengan daya serap air. Yang keenam, lakukan penanaman secara bergilir atau lakukan rotasi tanam. Jadi ini adalah beberapa usaha yang dapat dilakukan untuk memulihkan kembali tanah yang sudah rusak. Contoh soalnya, mengapa penanaman bergilir atau rotasi tanaman dapat menjaga kualitas tanah? Jawabannya adalah karena rotasi tanaman dapat mencegah terakumulasinya patogen atau hama yang sering menyerang satu spesies tanaman saja. B. Karena rotasi antara tanaman berakar dalam dan tanaman berakar dangkal dapat meningkatkan kualitas struktur dan mempertahankan kesuburan tanah. Selanjutnya, mengapa cacing tanah dapat menyuburkan tanah? Jawabannya adalah yang pertama, karena pada saat cacing masuk ke dalam tanah dan menciptakan lubang yang menyebabkan oksigen dan air masuk ke dalam tanah dan sampai ke akar tumbuhan yang membuat tanah ternutrisi. 2. Cacing tanah juga mengeluarkan lendir yang berperan sebagai nutrisi bagi tanah. 3. Cacing tanah meningkatkan nutrisi di dalam tanah karena cacing tanah mengkonsumsi sisa tumbuhan seperti akar dan daun yang mati serta pupuk. Sistem pencernaan cacing tanah akan mengolah bahan-bahan organik dan mineral dari makanannya sehingga kotoran cacing tanah bernutrisi tinggi. Lalu yang keempat, meningkatkan struktur tanah karena kotoran cacing tanah membuat partikel tanah menyatu sehingga menyimpan kelembaban tanpa menyebar. Ada juga penelitian yang membuktikan bahwa cacing tanah yang mengeluarkan kotoran di permukaan tanah membuat tanah bagian atasnya kembali terbangun. Demikianlah Bapak Ibu pembahasan materi dan beberapa soal pada video kali ini. Semoga membantu Bapak Ibu untuk persiapan menghadapi tes tahap ketiga. Dan doa saya tetap sama, semoga Bapak Ibu lulus pada tes tahap ketiga nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.